alhamdulillah teman-teman ya baik dari guru TK, ya, guru SD, SMP, kepala sekolah, pengawas, semuanya ada inisiatif ya yang dipelopor oleh Pak Edi tadi mereka untuk mengumpulkan karya mereka. Ya, ternyata setelah terkumpul itu luar biasa. Kemarin pun kita share ke teman-teman yang penulis itu sekitar awal pertengahan bulan Juli, kemudian saya batasi sampai akhir bulan Agustus ya, tanggal 13 tulisan kita tutup dan kita tampung. Kemudian itu kita proses kita editing. Kemudian saya kan sebagai editornya, saya edit, tulisan saya benahi, saya susun menjadi buku, dan sekitar ya kurang lebih sekitar 2 bulan selesai buku ini ya, selesai dan sampai proses percetakan. Pembuatan buku ini memang didasarkan atas program pemerintah, yaitu melalui Kementerian Pendidikan dan Nasional. Ada namanya Gerakan Literasi Nasional, bahkan ada juga Gerakan Literasi Nasional Sekolah ini. Nah ini kita menginisiasi acara ini, penulisan ini supaya semangat literasi terutama di kalangan dunia pendidikan, guru itu bisa berkembang. Kita ingin mendokumentasikan peristiwa sejarah ini, peristiwa penting COVID-19 ini kan luar biasa, peristiwa yang mendunia, hampir semua masyarakat dunia kan terguncang ini. Nah, kita tidak ingin ketinggalan momen ini, sehingga kita bikinlah sebuah catatan sejarah terutama di kalangan dunia pendidikan, bagaimana pengalaman Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran di masa pandemi itu seperti apa. Yang kita tuangkan adalah tulisan yang kita kumpulkan jadi buku yang namanya buku bunga rampai tadi. Ada yang berpengalaman bagaimana cara memberikan pengawasannya di masa pandemi. Ada yang berpengalaman bagaimana cara memberikan penilaiannya, bagaimana cara pembelajarannya. Itu tertuang dalam buku itu. Bagaimanapun juga peran guru untuk belajar langsung itu tidak bisa dikalahkan dengan cara daring. Jadi kemampuan guru untuk mengajar secara langsung itu jauh lebih baik dibandingkan dengan cara daring. Itu ternyata terbukti. Tapi bagaimanapun juga kita selalu mencari cara-cara baru, metode baru bagaimana agar di masa dengan cara daring ini, dengan pembelajaran jarak jauh ini bisa optimal. Nah itu tak ada tertuang di situ. Tulisan ini adalah tulisan yang mungkin bisa memicu tulisan berikutnya nanti. Dan ini ada buku yang ber-ISBN, jadi sudah tercatat di Perpustakaan Nasional. Tentunya saya sebagai kepala dinas ya mendukung sepenuhnya menulis seperti warga mereka agar buku ini bisa dibukukan, diakui secara nasional. Alhamdulillah ternyata diakui gitu. Jadi tentunya kita memberikan sepenuhnya kepada teman-teman kita. Jadi kita hargai mereka yang mampu membuat cara-cara baru agar pembelajaran itu lebih efektif di masa new normal ini. Dengan adanya buku itu kita nanti akan kita perbanyak, kemudian nanti di perpustakaan ada yang bisa dibaca. Paling tidak 10 tahun yang akan datang dia tahu, oh tahun ini kemarin itu kita pembelajarannya secara daring ya, oh pembelajarannya jarak jauh ya, bukan jarak jauh ya. Nanti dia sadar tahu gitu. Jadi ini sejarah baru yang tertuang dalam buku yang dikarang, yang ditulis oleh 17 penulis itu. Saya selaku pegiat literasi masih punya PR. Ada potensi-potensi Batola yang mau pengen kita angkat gitu. Sama ini kan yang kita angkat cuma masalah pendidikan. Nanti banyak potensi Batola yang kita angkat, mulai wisata, mulai pertanian, mulai budaya, itu kan banyak sebenarnya itu yang nanti pengen kita gali. 17 penulis itu kan masalah pandemi semua. Mungkin kedepannya masalah progres dari pola ke depannya, masalah apa ya, pariwisata gitu, masalah ya macam-macam lah yang berkaitan dengan kemajuan atau progres peningkatan penghasilan dari tukul dan lain sebagainya. Manfaatnya baca tulis itu luar biasa. Orang suka membaca itu daya ingatnya pasti kuat gitu, pasti kuat gitu. Dan kemampuan menulisnya juga kuat. Ya ini yang mungkin kurang penting. Insya Allah nanti ke depan kita juga akan semakin masif lah untuk mensosialisasikan ini, membimbing anak-anak ada di sekolah nanti untuk gemar menulis. Kalau orang senang menulis pasti senang baca, pasti senang baca. Karena modalnya menulis itu kan membaca. Iya pasti itu. Ya. Ini kan kedepannya nanti insya Allah kita akan semakin masif untuk melakukan ini. Dan kedepannya kita justru harus lebih baik lagi, gitu. Harus banyak lagi yang teman-teman yang belum tercover dalam kelompok komunitas penggiat literasi ini bisa masuk ke dalam grup penggiat literasi. Harapan kita seperti itu.
sebenarnya kemarin itu kan kita pengennya kan literasi ini kan bukan cuma di pendidikan, semua lapisan masyarakat sebenarnya awalnya kan gitu. Nah kemarin ternyata yang paling antusias kan dari kalangan guru yang mengirimkan tulisan ini, sehingga akhirnya setelah kemudian kita kumpulkan tulisan itu ternyata menjadikan tadi era baru pendidikan di Baritokuala. Memang untuk minat baca tulis itu secara nasional itu memang kita rendah. Jadi, kalau hasil survei yang pernah dilakukan oleh PISA, lembaga survei internasional itu, dari Indonesia itu masih berada pada peringkat 74 dari 79 yang disurvei. Itu sangat rendah sekali. Ya karena itulah maka kita itu ingin membangkitkan semangat literasi, terutama baca tulis. Basicnya ilmuwan itu kan ya baca dan tulis itu. Rata-rata ilmuwan itu kan pasti punya karya tulis itu. Dan rata-rata mereka juga senang baca itu. Buku-buku bacaan yang tersedia di perpustakaan itu banyak kurang menarik, ya, kurang sesuai dengan masanya, zamannya itu lah. Anak-anak sekarang itu kan buku bacanya, lihat kan buku bacanya sifatnya itu terlalu ini ya, kurang kekinian itu nah, kurang ada reformasi bacaan, sehingga itulah yang membuat perpustakaan semakin dijauhkan, semakin ditinggalkan oleh kalangan ini ya, kalangan remaja. Apalagi sekarang udah mulai musimnya sistem digital ini, buku-buku itu makin kurang begitu menarik. Nah inilah kita ada rasa ini ya, ada rasa sesuatu yang mengganjal inilah, gimana cara? Apalagi latar belakang saya sebagai seorang guru itu ada rasa yang keinginan lah, gimana caranya ini untuk membangun minat anak-anak baca dan tulis ini. Maksudnya pembelajaran itu harusnya juga gitu, pembelajaran itu harusnya juga berbasis ke baca tulis itu nah. Karena pembelajaran kan kurang ke situ, kebanyakan kan kurang diarahkan ke situ, sehingga semakin membuat anak-anak remaja itu kurang begitu suka baca tulis. Padahal